Bab 4502, jangan terlalu banyak bertanya. Semua orang terdiam sesaat ketika mereka mendengar kutukan Guru Wuliang. Sepertinya setiap orang punya masalah menyombongkan diri. Keledai botak tua, kamu mungkin tidak cukup kuat, tetapi mulutmu sangat kuat. Yang Mulia tersenyum tipis, lalu menamparnya. Tamparan ini langsung membuat Tuan Wuliang pergi, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Tuan Wuliang memuntahkan seteguk darah, memandang Yu Wenqiang dan berkata, Perdana Menteri Yu, apakah Anda memiliki guru dari dinasti Xiao yang bisa keluar untuk melawan? Biarkan saya istirahat dan istirahat. Ini. Wajah Yu Wenqiang penuh rasa malu untuk sesaat. Dinasti Xiao memang memiliki ahli, tapi ahli itu bukanlah yang bisa dia kirimkan. Perdana Menteri Yu, saya mendengar ayah saya mengatakan itu di bawah kota kekaisaran dinasti Xiao saya, tapi... Xiao Feng memandang Yu Wenqiang dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Yu Wenqiang buru-buru menghentikannya dan berkata, Pangeran, jangan terlalu banyak bicara, ini adalah fondasi dinasti Xiaoku. Perdana Menteri Yu, sekarang dinasti Xiao akan segera berakhir, apakah Anda masih memiliki keraguan? Jika ini masalahnya, aku akan pergi bersama pangeran kedua dan meninggalkanmu sendirian. Aku melindungi pangeran kedua, bukan dinasti Xiaomu. Tuan Wuliang sedikit marah. Dia mulai membakar esensi dan darahnya, dan dia akan dipukuli sampai mati. Dia tidak menyangka Perdana Menteri Yu masih ragu dengan mereka. Tuan Wuliang, jangan marah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita putuskan. Hanya Kaisar Xiao yang bisa mengambil keputusan. Yu Wenqiang dengan cepat menjelaskan. Jika Tuan Wuliang pergi, semakin mustahil bagi mereka untuk menghentikan yang ke-10. Di mana Kaisar Xiaomu? Mengapa dia belum muncul saat ini? Tuan Wuliang bertanya. Semua orang saling memandang, karena mereka tidak tahu kemana perginya Xiao Yuanshan saat ini. Pangeran Xiao, aku akan menangani urusanku sendiri. Bagaimanapun juga, aliansi iblis ini ada di sini untukku. Dev berdiri perlahan dan berkata. Dev sangat lemah saat ini, tetapi dia hampir tidak dapat menopang tubuhnya. Tuan Dev, sekarang ini bukan lagi soal Anda mengikuti aliansi penyegel setan, tetapi masalah dinasti Xiao kita yang mengikuti aliansi penyegel setan. Bahkan jika aku mendorongmu keluar, orang di depanku tidak akan melepaskan dinasti Xiao kita. Jangan khawatir, Tuan Dev. Saya, dinasti Xiao, tidak akan dihancurkan dengan mudah. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, tekad muncul di matanya. Dia mengeluarkan segel persegi seukuran telapak tangan dari tangannya, dengan kata Xiao terukir di atasnya, dan di kedua sisi kata itu terukir beberapa karakter tidak jelas yang tidak dikenali sama sekali oleh Dev. Melihat Xiao Feng mengeluarkan segel persegi di tangannya, Yu Wenqiang sedikit panik dan berkata, Pangeran, apa yang akan kamu lakukan? Perdana Menteri Yu, saya harus selamat dari bencana hari ini untuk dinasti Xiao. Ini harus menjadi ujian yang diberikan oleh ayah saya. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, lampu merah mulai berkedip di telapak tangannya, dan kemudian garis-garis merah muncul, dan garis-garis merah mulai menyebar di segel persegi. Perdana Menteri Yu, apa yang kamu lakukan, saudaraku? Xiao Jian melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perdana Menteri Yu menghela nafas pelan dan berkata, Hei, Pangeran Tertua akan menggunakan kekuatan darah untuk memanggil leluhurku dari dinasti Xiao. Setelah mendengar perkataan Yu Wenqiang, mata Guru Wuliang tiba-tiba berbinar dan dia berkata, saya hampir lupa bahwa pangeran kedua adalah reinkarnasi Buddha, dan dia juga memiliki darah Buddha di tubuhnya, jadi dia bisa menggunakannya juga. Setelah mengatakan itu, Guru Wuliang juga mengeluarkan segel Buddha dari tangannya, lalu memandang Xiao Jian dan berkata, Pangeran kedua, saya dapat meminjamkan darahmu. Tuan Wuliang, apakah saya benar-benar reinkarnasi Buddha? Xiao Jian bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya sama sekali, bagaimana dia bisa menjadi reinkarnasi Buddha. Pangeran kedua, jangan bertanya lagi, aku akan meminjamkanmu darahmu. Tuan Wuliang mendesak. Ketika Xiao Jian melihat ini, dia hanya bisa mengarahkan ujung jarinya, dan setetes darah jatuh ke segel Buddha. Berdengung. Saat darah Xiao Jian menetes, Fang Yin gemetar hebat, dan tak lama kemudian bayangan emas terbang keluar dari segel Buddha. Tangan bayangan itu terkepal, dengan janggut dan alis seputih salju, dan mengenakan jubah biksu besar dari wakil angin abadi. Bab 4503, tidak lebih dari itu. Semua orang terkejut melihat seorang biksu benar-benar dipanggil. Hanya yang ke-10 yang menyaksikan dengan tenang, setenang air, dengan sedikit ejekan di matanya. Namo Amitabha. Setelah biksu hantu mengerang, cahaya Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu demi satu cahaya Buddha langsung menuju ke 10 pangeran. Yang Mulia baru saja melambaikan tangannya. Boom! Aura menakutkan menyapu seperti gelombang laut, menghalangi semua sinar cahaya Buddha. Biksu bayangan itu maju selangkah, dan seberkas cahaya Buddha tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Cahaya Buddha seperti pilar besar, muncul dari tanah langsung dari kaki yang ke-10. Yang Mulia Pangeran ke-10 mendengus dingin dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Bang!
Hanya dengan satu tendangan, cahaya Buddha seperti pilar raksasa itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Biksu hantu terus melangkah maju. Dengan setiap langkah, teratai putih akan muncul di bawah kakinya. Setelah mengambil 9 langkah, 9 teratai putih akan muncul di belakang biksu hantu. 9 teratai putih berkumpul untuk membentuk sangkar teratai besar, menuju Yang Mulia Pangeran ke-10. Sangkar teratai turun dari langit, dan cahaya Buddha yang tak berujung memancar dari sangkar teratai. Yang Mulia perlahan mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya sedikit, dan akhirnya ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membalikkan telapak tangannya, dan 2 aura putih keluar dari telapak tangannya, langsung menuju ke sangkar teratai. Boom! Terjadi ledakan dahsyat, seperti guntur, yang membuat telinga semua orang berdengung. Kemudian sangkar teratai runtuh, dan pecahan teratai putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh kota kekaisaran. Banyak bangunan runtuh, dan tak terhitung banyaknya warga dinasti Xiao yang tewas secara tragis di bawah pecahan teratai. Saat ini, kehidupan manusia seperti semut. Para beku di alam Mahayana hampir tidak dapat menahan dampak ini, tetapi para beku di alam kesengsaraan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Guru Wuliang memandang Yang Mulia ke-10 dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa menggunakan segel Buddha untuk memanggil secercah jiwa Patriark Bodhidharma dari kuil Leiyin tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Yang Mulia ke-10. Dia tidak punya cara lain sekarang. Segel Buddha ini adalah pilihan terakhir. Jika tidak ada garis keturunan Xiao Jian, bahkan jika Guru Wuliang memiliki segel Buddha, tidak ada cara untuk memanggil jiwa Patriark Bodhidharma. Anda harus tahu bahwa seluruh agama Buddha memiliki segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kuil Leiyin mereka hanya memiliki 10 segel Buddha. Di antara segel Buddha ini, terdapat jejak jiwa Patriark Bodhidharma. Namun, untuk mencegah generasi mendatang memanggil jiwa Patriark Bodhidharma sesuka hati, hanya mereka yang memiliki darah Buddha yang dapat mengaktifkan segel Buddha. Sekarang segel Buddha telah dibuka, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap 10 yang mulia ini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Bodhidharma ini adalah keledai botak yang bodoh. Dia membagi jiwanya menjadi jutaan dan menyegelnya dalam segel Buddha. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dan secercah sisa jiwa dapat membantu generasi mendatang menjadi tak terkalahkan? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil sekarang, itu sangat memalukan. Raja Iblis Ciyun tidak bisa menahan cibiran saat melihat adegan ini. Senior, apakah biksu tua berjanggut abu-abu ini adalah pendiri Bodhidharma? Dev bertanya dengan heran. Sekarang dia masih menjadi leluhur, tapi dia telah dipukuli menjadi seorang cucu. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak ada yang bisa menghadapi anak di depannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di aliansi penyegel iblis. Dasar brengsek tua botak, kamu bisa membuatku memperhatikanmu dengan pancaran jiwa. Sungguh tidak mudah, tapi jika kamu ingin mengalahkanku dengan pancaran jiwa, itu hanya mimpi. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, dia memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan pisau panjang muncul di tangannya. Pedang panjang ini hampir lebih tinggi dari 10 pangeran, dan sangat murah hati. Ada beberapa cincin pedang di atasnya yang mengeluarkan suara. Kecelakaan la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 . Yang Mulia Pangeran ke-10 menebas pisau panjang di tangannya, dan langsung mengeluarkan suara gemerincing. Di saat yang sama, pedang yang terlihat dengan mata telanjang langsung merobek kehampaan. Ketika Suying melihat ini, dia mengatupkan kedua tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan berdiri tak bergerak untuk menyambut cahaya pedang. Cahaya pedang jatuh, dan dengan suara keras, bayangan itu bergetar. Bab 4504, Perdana Menteri Lama. Sebelum ada gerakan lain, yang ke-10 jatuh dengan satu pedang. Ribuan cahaya Buddha di dalam tubuh Suying menyebar dan perlahan menghilang. 2 pedang untuk menyelesaikan pertempuran. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi gelap. Master Wuliang terjatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kemampuan apapun. Dengan semua kartu trufnya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap lawannya. Hei, garis keturunan Buddha Pangeran kedua belum sepenuhnya terbangun, dan semangat Bodhidharma Patriark yang dipanggil terlalu lemah. Tuan Wuliang menghela nafas dan berkata, Tuan Wuliang, Anda telah melakukan yang terbaik, serahkan sisanya kepada saya. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, seluruh kota kekaisaran memancarkan cahaya keemasan, dan semua bangunan yang runtuh secara ajaib dipulihkan pada saat ini. Pemandangan di sekitar semua orang juga berubah. Pada titik tertentu, ada lusinan orang di belakang mereka. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah biksu alam Mahayana tingkat 4 atau lebih. Dev melihat sekeliling dan memahami bahwa bangunan yang dipulihkan di depannya tidak benar-benar dipulihkan, tetapi Xiao Feng menggunakan segel persegi untuk membuat semua orang memasuki ruang dan waktu lain. Lokasinya juga di kota kekaisaran, tetapi karakter di sekitarnya telah berubah. Tampaknya orang-orang di belakangnya adalah kartu truf dinasti Xiao dan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan.
Yang Mulia memandang dengan tenang ke arah lusinan biksu yang tiba-tiba muncul, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ini semua adalah orang-orang kuat dari dinasti Xiao, dan 10 Yang Mulia ini tidak takut. Sudah berapa tahun, dinasti Xiao tidak pernah memanfaatkan kita. Apakah dinasti Xiao sedang menghadapi krisis hidup atau mati sekarang? Seorang lelaki tua berbicara perlahan. Senior dinasti Xiao kita sekarang menghadapi krisis hidup dan mati. Junior Xiao Feng tidak punya pilihan selain menggunakan Square Cell untuk mengganggu budidaya semua senior. Xiao Feng berlutut di depan orang-orang ini dan berkata. Orang tua itu dengan lembut memegang tangannya, sebagai putra mahkota, kami orang tua tidak perlu berlutut dan beribadah. Saat kita membicarakannya, kita masih menjadi subjek dinasti Xiao. Di mana musuh yang kuat? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh dinasti Xiao kita. Itu dia, Xiao Feng menunjuk ke 10 Yang Mulia. Orang tua itu melihat ke arah jarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang ke-10 memiliki permen lollipop lain di mulutnya pada suatu saat, bersandar pada pisau panjang dengan ekspresi polos di wajahnya. Pangeran, kamu mengatakan bahwa anak ini memaksamu untuk menggunakan Fang Yin. Mungkinkah aku, dinasti Xiao, telah jatuh ke dalam keadaan sedemikian rupa sehingga aku bahkan tidak bisa menghentikan seorang anak pun? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Senior, jangan tertipu dengan penampilannya. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Feng berkata cepat. Betapa menakutkannya seorang anak kecil. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berjalan langsung menuju yang ke-10. Langkahnya stabil dan dia terlihat percaya diri. Senior, tidak, tolong cepat mundur. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia tahu bahwa lelaki tua itu telah meremehkan musuhnya, jadi dia berteriak keras. Tapi lelaki tua itu mengabaikan Xiao Feng sama sekali dan pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, Yang Mulia tiba-tiba mengambil tindakan. Engah. Pedang panjang itu diayunkan ke bawah bersamaan, dan cahaya pedang itu memancar seperti kilat. Orang tua itu berhenti berjalan dan kemudian berdiri tak bergerak. Sesaat, tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah, dan noda darah perlahan-lahan muncul dari sela-sela alisnya. Potong dengan satu pisau. Pembunuhan instan. Saat ini, semua orang terkejut. Hush. Xiao Feng menghela nafas dengan menyesal. Jika orang tua ini tidak meremehkan musuh, dia mungkin tidak akan mati secepat itu. Boneka yang kuat, sangat berharga untuk merekrut kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih perlahan melangkah maju dari belakang puluhan orang. Melihat orang ini, Yu Wenqiang sedikit terkejut, dan bergegas maju untuk berlutut dan berkata, Yu Wenqiang, Perdana Menteri ke-47 Dinasti Xiao, memberi penghormatan kepada Perdana Menteri lama. Sudah semester 47. Begitu cepat, begitu cepat. Orang tua berjubah putih itu berkata perlahan. Xiao Feng dan Xiao Jian memandang lelaki tua berjubah putih itu, mereka tidak mengenal satu sama lain. Pangeran pertama, pangeran kedua, ini adalah Perdana Menteri ke-11 dari dinasti Xiao kita, dan Perdana Menteri tertua dari dinasti Xiao kita saat ini. Yu Wenqiang dengan cepat memperkenalkan. Bersambung.